Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Pada video ini, saya Dian akan membahas mengenai jantung. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai elektrokardiogram. Kontraksi otot berkaitan dengan perubahan listrik yang disebut sebagai depolarisasi. Perubahan ini mampu dideteksi oleh elektrode yang dipasang di permukaan tubuh. Ketika elektrode ini dihubungkan ke mesin EKG oleh suatu kabel, kita bisa mendeteksi dan merekam sinyal listrik jantung. EKG merupakan gambaran sumasi aktivitas listrik pada seluruh sel jantung yang direkam dari permukaan tubuh. Pada EKG dengan 12 sadapan, satu elektrode akan dipasang di setiap tungkai. Selain itu, ada 6 elektrode yang dipasang di dinding dada bagian anterior atau bagian depan. Mesin EKG akan membandingkan aktivitas listrik yang terdeteksi pada elektrode-elektrode ini, dan gambaran listrik yang didapatkan disebut sebagai lead atau sadapan. Perbandingan aktivitas listrik ini dapat membantu kita untuk melihat jantung dari arah yang berbeda-beda. EKG yang umum dilakukan di setting klinis adalah EKG dengan 12 sadapan. EKG 12 sadapan ini memberikan 12 sudut pandang terhadap jantung. 6 sadapan didapat dari rekaman elektrode yang dipasang pada ekstremitas, yaitu lead 1, lead 2, lead 3, VR, VL, dan VF, yang melihat jantung dari potongan vertikal. Ini adalah contoh lead atau sadapan yang melihat jantung dari potongan vertikal. 6 sadapan lainnya didapatkan dari elektrode yang dipasang di dinding dada. Sadapan dari ke-6 elektrode ini dikenal sebagai V1 sampai V6. Sadapan ini melihat jantung dari potongan horizontal. Sadapan didapatkan dari membandingkan aktivitas listrik yang terekam pada 2 buah elektrode. Ini bisa kita lihat pada tabel 1.2 yang ditampilkan di sini. Pada lead 1, elektrode yang dibandingkan adalah elektrode yang dipasang pada lengan kiri dan pada lengan kanan. Sementara pada lead 2, yang dibandingkan adalah elektrode yang terpasang pada lengan kanan dan kaki kiri. Kaki kanan di sini tidak digunakan sebagai elektrode, melainkan sebagai ground. Jika rata arah penyebaran impuls listrik jantung mendekati kutub positif dari suatu sadapan, maka kita akan melihatnya sebagai defleksi positif atau defleksi ke atas. Sebaliknya, jika arah perambatan impuls menjauhi kutub positif menuju ke kutub negatif, kita akan melihatnya sebagai defleksi ke bawah. Sehingga bentuk gelombang EKG pada masing-masing sadapan dapat berbeda-beda. Di sini kita bisa membandingkan bentuk gelombang EKG pada lead 2 berkebalikan dengan bentuk gelombang EKG pada lead VR. Dalam contoh yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya, kita akan mengambil gelombang EKG yang ditampilkan dari lead 2. EKG dapat membantu kita untuk menilai performa dari pacemaker jantung, konduksi impuls listrik pada jantung, serta komponen kontraktil jantung. Karena itu, EKG dapat membantu dokter dalam mendiagnosis gangguan pada jantung dengan melihat pola gelombang yang terekam. Apa yang perlu diperhatikan dari gelombang EKG? Kita perlu melihat bentuk gelombangnya, ukuran gelombangnya, durasi, serta hubungan temporal atau hubungan waktu antar gelombang. Namun pada video ini, kita tidak akan membahas bagaimana cara mendeteksi kelainan jantung dari EKG-nya, tapi kita akan belajar bagaimana mekanisme terbentuknya gelombang-gelombang tertentu pada EKG. Ini adalah gambaran EKG normal yang kita bisa dapatkan dari lead 2. Gelombang EKG menggambarkan proses atau peristiwa depolarisasi atau repolarisasi otot jantung. Pada gambaran EKG normal, kita bisa menemukan gelombang P, gelombang Q, R, dan S,
serta gelombang T. Gelombang P menggambarkan peristiwa depolarisasi dari otot-otot atrium. Otot atrium di sini yang dimaksud adalah kedua atrium, baik kiri maupun kanan. Sementara kompleks QRS menggambarkan depolarisasi dari otot-otot ventrikel, baik kiri maupun kanan. Gelombang T menggambarkan peristiwa repolarisasi dari ventrikel. Di sini kita tidak melihat adanya gelombang yang mewakili repolarisasi dari atrium. Mengapa demikian? Karena terjadinya repolarisasi atrium hampir bersamaan dengan depolarisasi dari ventrikel, sehingga gelombangnya tertutupi oleh kompleks QRS. Selain gelombang, kita juga perlu memperhatikan interval dan segmen. Segmen biasanya dimulai dari berakhirnya suatu gelombang sampai mulainya gelombang lain. Ada dua segmen yang perlu kita perhatikan, yaitu segmen PR yang dimulai setelah berakhirnya P dan sebelum mulainya kompleks QRS. Yang kedua adalah segmen ST yang dimulai setelah berakhirnya kompleks QRS dan sebelum mulainya gelombang T. Interval biasanya lebih bervariasi, namun umumnya meliputi satu gelombang penuh. Contoh interval yang perlu kita perhatikan adalah interval PR, yaitu mulai dari sebelum gelombang P hingga sebelum kompleks QRS. Interval ST dari akhir kompleks QRS sampai setelah gelombang T, jadi meliputi satu gelombang penuh T. Atau interval QT. Interval QT di sini meliputi kompleks QRS dan juga gelombang T. Jadi sebelum kompleks QRS hingga sesudah gelombang T. Untuk lebih memahami korelasi antara gelombang EKG dengan peristiwa listrik jantung dan siklus jantung, mari kita lihat gambar berikut ini. Irama jantung normal selalu dimulai dari S anut. Ketika S anut mengalami depolarisasi ini akan dengan cepat merambat ke seluruh atrium. Pada EKG, depolarisasi atria terlihat sebagai gelombang P. Setelah gelombang P terbentuk, atria akan mengalami kontraksi. Namun, ventrikel belum mengalami depolarisasi karena impuls listrik tertahan di AV node. Segmen PQ atau segmen PR yang ditandai dengan garis isoelektrik di akhir gelombang P dan sebelum mulainya kompleks QRS menandakan waktu di mana terjadi konduksi melalui AV node dan bandel AV. Baru setelah AV node melewatkan impuls listrik melewati berkas kiri dan berkas kanan dari bandel AV, terbentuklah kompleks QRS. Impuls listrik akan merambat dari bagian septum ke apeks jantung, kemudian ke seluruh dinding ventrikel. Kompleks QRS mewakili terjadinya depolarisasi dari ventrikel. Ventrikel berkontraksi ketika terbentuk gelombang R atau puncak R pada kompleks QRS. Kontraksi ventrikel akan berlangsung dari puncak gelombang R hingga sesaat sebelum terbentuknya gelombang T, karena gelombang T mewakili repolarisasi dari otot-otot dinding ventrikel. Setelah mengalami repolarisasi, dinding ventrikel akan mengalami relaksasi. Pada fase awal relaksasi, kita bisa lihat di sini, katup AV masih menutup. Namun, atrium sudah menerima darah dari vena-vena. Repolarisasi ini menandai masuknya jantung ke periode diastolik. Fase paling awal dalam diastolik adalah relaksasi isovolumetrik.
Setelah itu, katup AV akan membuka dan ventrikel akan menerima darah dari atrium. Dan di akhir fase diastolik, SA node akan menghasilkan impuls listrik yang menyebar ke seluruh atrium. Ketika atria mengalami depolarisasi dan terbentuk gelombang P, atria akan segera berkontraksi, mengosongkan sisa isinya ke dalam ventrikel. Kontraksi atria ini menandai akhir dari fase diastolik jantung. Keterangan mengenai makna gelombang, segmen, dan interval, serta korelasinya dengan aktivitas listrik pada jantung dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada video ini kita sudah mempelajari prinsip kerja EKG serta manfaatnya, dan makna gelombang, segmen, dan interval pada EKG, serta korelasinya dengan peristiwa listrik di sepanjang siklus jantung.